Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Sahabat yang terkasih dalam Yesus, banyak orang mengaku mengenal Allah atau Tuhan, tetapi mereka masih sibuk memperdebatkan tentang Allah dan Tuhan yang mereka sembah. Itu semua terjadi oleh karena sebab iblis, penipu dan pendusta telah berhasil menipu mereka. Agama bangkit melawan agama, gereja bangkit melawan gereja, padahal Tuhan mereka semua hanya ada satu. Tetapi iblis, penipu dan pendusta yang sangat licik dan sangat jahat masih sama seperti dulu, seperti saat dia menipu manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, dan bahkan sudah semakin jahat lagi. Itulah sebabnya banyak orang tertipu olehnya. Orang-orang yang tidak berhasil menjaga hati sangat mudah terpedaya olehnya. Untuk itu, sahabat yang terkasih, marilah kita saling mendiskusikan siapa Tuhan yang kita sembah. Janganlah kita saling memperdebatkannya, agar kita bisa mengenal siapa Allah yang benar yang kita sembah. Apakah kita benar-benar menyembah Allah yang benar? Atau telah menyembah iblis pendusta yang menyamakan dirinya dengan Allah? Dan buat sahabat yang terkasih, yang paling terpenting untuk sahabat ketahui bahwa iblis adalah bapa segala dusta, penipu, pembunuh. Jadi bila kita mengikuti iblis pendusta, maka kita pun akan menjadi sama dengan dia, ingin menipu, berdusta, dan membunuh. Tetapi Allah yang benar adalah Allah yang Maha Kasih. Dia mengasihi semua orang, baik yang jahat maupun yang baik. Semua dikasihinya tanpa terkecuali. Jadi bila kita benar-benar mengikut Allah yang benar, kita pun akan menjadi sama seperti dia, mengasihi semua orang. Jadi jelas ya sahabat, mari kita koreksi diri kita. Allah yang mana yang kita ikuti? Apakah Allah yang benar atau iblis yang telah menyamakan dirinya dengan Allah? Mari kita selidiki diri kita. Mari kita introspeksi diri. Siapa yang sesungguhnya yang telah kita ikuti? Atau jangan-jangan kita telah berhasil ditipu dan dipedaya oleh iblis pendusta, sehingga kita telah jauh tersesat dari Allah. Marilah kita buktikan bahwa Allah yang kita sembah, yang menciptakan kita, Allah seluruh manusia, Dia ada tertulis dalam kitab suci. Marilah kita baca dan kita selidiki bersama di dalam ayat-ayat yang saya bagikan berikut ini. Di sini sengaja saya ringkas ya sahabat. Sahabat nanti bisa menyelidikinya agar lebih lengkap dalam kitab suci Alkitab. Karena hanya dalam kitab suci Alkitablah kita bisa mengenal siapa Allah yang benar. Disitulah dia dijelaskan dari semenjak penciptaan segala sesuatu yang ada, dan dia menjelma jadi manusia sampai ia nanti akan datang sebagai hakim yang adil
pada akhir zaman, yaitu kesudahan dunia. Bumi yang lama akan berlalu dan digantikan oleh bumi yang baru. Ini hanya saya kutip sebagian saja agar sahabat lebih mudah memahaminya. Tetapi di dalam Alkitab sebenarnya sangat banyak yang menjelaskan ini. Tapi di sini hanya saya kutip sebagian saja agar kita lebih mudah memahaminya dan juga untuk menghemat waktu. Dalam Roma 10 ayat 12 di situ dijelaskan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani oleh karena Allah yang satu. Jadi Allah yang satu itu telah menyatukan kita sehingga kita tidak ada perbedaan karena Tuhan kita satu, Allah kita adalah satu. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 36 di sana dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Ini semua saya kutip aja, saya singkat-singkat, nanti lebih jelasnya bisa sahabat baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 14 di sana dikatakan firman telah menjadi manusia. Firman ini adalah suara Allah atau kalimat Allah atau kata-kata Allah. Jadi dia adalah satu dengan Allah. Sama seperti kita manusia, suara kita, kalimat-kalimat kita, kata-kata kita adalah satu dengan kita, satu tubuh. Jadi suara kita itu adalah kita sendiri, kata-kata kita itu adalah kita sendiri. Tetapi untuk Tuhan dikatakan firman. Kalau untuk manusia tidak dikatakan firman-Nya, itu khusus dikatakan untuk suara untuk Allah aja, bukan untuk manusia. Kalau dikatakan berfirman, itu berarti Allah yang berbicara, bukan manusia. Jadi firman Allah itu adalah suara Allah atau kata-kata Allah atau kalimat Allah itu sendiri. Pada saat Allah menciptakan kita, dikatakan berfirmanlah Allah. Saat Allah juga menciptakan dunia, dikatakan berfirmanlah Allah. Itu maksudnya Allah itu bersuara. Jadilah manusia misalnya. Jadilah ikan-ikan di laut. Nah, jadi itu maksudnya berfirman, bersuara. Dia mengeluarkan suaranya sehingga sesuatu menjadi jadi. Kemudian kita bisa lagi baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Nanti selengkapnya bisa sahabat selidiki juga di dalam kitab suci Alkitab. Jadi saya hanya ringkas aja ya, biar lebih mudah dipahami, biar tidak bingung. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tadi dikatakan oleh Dia, maksudnya oleh Yesus segala sesuatu dijadikan. Kenapa dikatakan oleh Yesus segala sesuatu dijadikan? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan setiap Allah menjadikan segala sesuatu, Allah selalu berfirman. Jadi oleh firmanlah semua yang ada telah dijadikan. Dan kenapa dikatakan oleh Dia kita hidup? Karena oleh Dia jugalah kita yang tadinya sudah mati dalam dosa karena disesatkan oleh iblis pendusta, tetapi oleh Yesus kita ditebusnya kembali dari dosa sehingga kita bisa menjadi hidup. Jadi tanpa Yesus, tanpa juru selamat, kita tidak akan bisa hidup karena kita sudah mati dalam dosa kita.
Karena Allah mengatakan, Yesus mengatakan juga dalam kitab Yohanes bahwa apabila kita tidak percaya bahwa Dia Allah, maka kita akan mati dalam dosa kita. Itu ada di dalam kitab Yohanes 8 ayatnya yang ke-24. Nanti bisa sahabat selidiki dalam kitab suci. Dan dalam kitab Yesaya, yaitu kitab sebelum Yesus menjelma jadi manusia, sudah dikatakan bahwa Allah itu adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat lain selain daripada Allah. Jadi yang bisa juru selamat hanya Allah. Itulah sebabnya Yesus adalah juru selamat orang Kristen, yang diimani oleh orang Kristen. Artinya Yesus Kristus adalah juru selamat. Jadi Dia adalah benar-benar Allah itu sendiri. Bukannya orang Kristen memberikan cerita karangan, tetapi jauh sebelum Yesus lahir, pada zaman Musa pun itu sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahwa hanya Allah lah yang bisa juru selamat. Jadi Yesus adalah juru selamat bangsa Israel yang dikatakan oleh non-Kristen, namun orang Kristen tetap mengimani bahwa Yesus itu adalah juru selamat untuk semua orang. Karena itulah yang dituliskan oleh kitab suci Alkitab yang dibawakan, yang diajarkan oleh Yesus, yaitu kitab suci Alkitab dan Injil. Jadi sesuai kitab yang diajarkan Yesus, bahwa Yesus itu adalah juru selamat untuk semua orang. Itulah sebabnya dalam kitab Yohanes Dia memerintahkan kepada murid-muridnya atau semua yang telah mendengar dan menerima pengajarannya. Itu adalah termasuk murid-muridnya, ya, bukan cuma murid pada saat Yesus masih di dunia, tapi semuanya itu adalah murid-muridnya. Karena kenapa? Karena setelah Yesus naik pun ke surga, Dia kembali menjelma ke dalam tubuh murid-muridnya melalui rohnya. Jadi Dia tetap ada bersama murid-muridnya, mengajar dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sehingga semua yang mendapat pengajaran dan penginjilan itu adalah tetap murid Yesus sampai akhir zaman. Sesuai kesaksian kitab suci yang ada di dalam kitab Matius, yaitu amanat agung Yesus yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh bumi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus." Itu dikatakan sesaat Dia di dunia. Itulah sebabnya Dia mengatakan Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Karena sewaktu di dunia, kealahannya masih dirahasiakan untuk semua orang, tetapi dinyatakan untuk sebagian orang sesuai dengan kehendaknya, siapa yang Dia kehendaki. Yang saat ini bisa menjadi saksi buat kita semua bahwa Dia adalah benar-benar Allah. Jadi demikian ya sahabat, jangan lagi kita berdebat, jangan lagi kita berselisih, tapi marilah kita berdiskusi agar kita dapat memahami siapa Allah yang kita sembah, agar kita jangan sampai tertipu dan tersesat oleh iblis pendusta, yang oleh karena dia kita dulu telah jatuh ke dalam dosa oleh Adam dan Hawa. Cukup sampai di sini dulu sahabat, semoga bermanfaat. Bagikan ini buat teman-teman sahabat yang mungkin seharusnya mendengarkan ini, supaya mereka juga bisa mendapatkan berkat dan tidak tersesat. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Dan buat sahabat yang belum mengetahui apa arti Immanuel, Immanuel itu adalah gelar yang diberikan kepada Yesus juga, yang artinya Allah beserta kita. Jadi Yesus itu beserta kita karena Dia adalah Allah. Jadi Immanuel itu Allah beserta kita. Dari situ saja sebenarnya kita sudah tahu bahwa Dia adalah Allah, karena Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dan dalam kitab non-Kristen juga di agama seberang ada yang mengatakan bahwa Dia itu adalah Isa Al-Masih. Dia adalah pengganti Allah di bumi. Pengganti Allah di bumi hanya bisa Allah, bukan manusia. Jadi Dia juga
sudah jelas-jelas kita bisa pahami bahwa Dia benar-benar Allah. Dan masih banyak bukti-bukti lain juga di kitab suci non-Kristen bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah. Jadi jangan sampai kita berdebat lagi, marilah kita bersatu di dalam kasih Tuhan supaya kita bisa selamat. Jangan sampai tersesat, disesatkan oleh iblis untuk masuk neraka. Sampai di sini, sampai berjumpa kembali di dalam video-video kami selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya. Dadah!